Bang Anton mau nanya dong seputar yang lagi viral nih, Erika Karlina yang akhirnya mengungkap fakta bahwa dia hamil 9 bulan. Ya kan? Dan digadang-gadang katanya bapak dari anaknya itu DJ Panda dan akhirnya sudah klarifikasi mengatakan ya sebenarnya polemik seperti ini tuh emang DJ sengaja atau tidak sengaja sih? Sengaja dalam artian apa nih maksudnya? Ya mungkin sengaja kan banyak yang anak gitu atau gimana? Mungkin banyak yang mengatakan ini kan one night. One night stand. Ya one night stand ya kan ternyata terjadi atau seperti apa? Lebih tepatnya mungkin kita buat artinya motif mungkin ya, motif dari hubungan siapa namanya Erika dan DJ Panda ya. Nah ini adalah King of Sword. King of Sword ini lebih tepatnya adalah hawa nafsu yang dimana ini sebenarnya dibilang suka sama suka ada, tapi lebih condongnya adalah mereka menikmati suasana. Jadi menikmati suasana itu dalam arti gini, menikmati suasana itu dalam arti merekanya sama-sama kita bisa bilang ya dalam pengaruh satu obat atau apa gitu ya, bukan obat minuman atau apa. Jadi motifnya lebih ke sana sih sebenarnya kalau kata aku. Ini dari yang aku buka. Berarti sesuai yang klarifikasi DJ Panda itu dikatakan benar atau memang ada yang tidak benar? Dari klarifikasi kan memang mabuk berat, bertemu ya kan, Erika yang ngajakin ke rumahnya. Apakah itu benar? Tidak 100% benar apa yang diucapkan oleh DJ Panda. Jadi kemungkinan besar di sini juga ada sisi pemanfaatan juga di sini. Yang dimana mereka sama-sama tipsy dan mereka berdua sama-sama menikmati. Jadi bukan hanya dari satu sisi saja gini. Tapi pada saat itu ya, maksudnya pada saat itu bukan berkelanjutan gitu. Oke, kalau dilihat klarifikasinya kan DJ Panda kan ngejelasin tuh kalau ya ada niatan ya udah saya tanggung jawab. Pure dari hati kan? Pure dari hati atau enggak? Pure dari hati enggak 100% pure dari hati. Jadi ini ada sisi lovernya di mana hanya lip service. Lip service sudah nanti ucapan sesaat aja lah untuk mereka bisa terlepas dari tuntutan mungkin gitu. Kalau kan sempat juga dia bilang dia menghubungi orang tuanya, orang tuanya untuk kasih tahu kalau Erikanya nggak mau. Faktanya, benarkah dia melibatkan keluarganya? Apakah dia melibatkan keluarga? Ya betul, dia melibatkan keluarga di sini. Ya kemungkinan besar ya adalah atensi atau lebih tepatnya atensi dari keluarga juga ada di sini. Apakah mungkin dari awal siapa yang mengejar dan dikejar ya kan? Siapa yang mengejar dan dikejar? Iya kan mungkin tadi kan akibat pengaruh dari alkohol ya. Kan? Apakah sesungguhnya memang ada dari hati atau seperti apa nih? Apakah dari hati? Ya awalnya mereka seperti klise ya, maksudnya awalnya mereka coba-coba lah intinya. Bahasanya klise gitu ya. Awalnya mereka coba-coba, tapi di perjalanannya ya ternyata mereka menikmati suasana yang mereka bikin gitu, maksudnya suasana yang mereka bikin itu udah nanti mereka tipsi bareng atau apa, dan itu akan menjadi satu awal muasal dari terjadinya itu lah. Ini seperti itu. Kalau kita ngomong getar-getar asmara siapa duluan yang punya? Getar-getar asmara siapa yang duluan? Lebih tepatnya DJ Panda. DJ Panda lebih memulai duluan, DJ Pandanya. Bukan dari pihak perempuan. Bukan, dari DJ Panda. Tapi benar nggak statement DJ Panda yang sebelumnya kalau dia mendekati Erika karena tanda kutip juga kan mungkin pansos atau seperti apa? Betul. Karena pansos ya betul. Makanya itu dia yang memulai adalah DJ Panda. Karena dia tahu ini akan berpengaruh untuk ininya dia lah. Bukan bisnis ya, karirnya dia gitu. Jadi berpengaruh gitu. Jadi awal mulanya mendekati Erika karena ingin juga manjat. Lebih ke sana lah,
lebih arahnya condong ke sana. Ini kan ini ada orang sedang melihat sesuatu, berarti dia berusaha untuk menggapai sesuatu yang dimana dia memulai dengan yaitu hubungan gitu. Karena kan kita tahu Erika ini kan sekarang sudah bisa menjadi salah satu artis layar lebar yang sangat populer ya gitu, maksudnya dengan keeksotikannya dia. Apalagi kemarin dia baru main dalam satu film layar lebar yang lumayan booming, sangat booming juga gitu kan. Ya itu ada sisi di situ juga, sama misalnya nempel dompleng ya ada di situ. Oke, pada akhirnya Erika sendiri saat ini perasaannya seperti apa sih? Maksudnya kan setelah terkuak semua dan DJ Panda sudah mengklarifikasi juga bagaimana posisi dia saat ini. Posisi Erika sendiri ya dia sangat dipres ada, terpukul ada, karena tapi dia tetap dipres ada, terpukul ada, tapi dia tetap menjaga kandungan yang ada di perutnya itu untuk tetap sehat ya gitu. Jadi terpukul ada, dipres ada gitu. Oke. Nah, sekarang setelah klarifikasi dari DJ Panda sendiri, karirnya seperti apa? Kan mungkin banyak sudah di cancel untuk karirnya, makanya dia akhirnya speak up. Banyak di band juga ya kalau salah ya. Tuh kan karirnya menurun. Ini menurun, karirnya menurun. Jadi ya kita tahu ya, maksudnya kalau dia berusaha untuk pansos kepada Erika, ya betul akhirnya terjadi kalau misalnya dia statement yang dia keluarkan itu adalah statement yang sangat menyakitkan Erika, dan terutama akhirnya itu impact terhadap karirnya dia sendiri, dan itu agak sedikit menurun karena banyak yang nge-ban acaranya dia juga ya, maksudnya untuk dia sebagai performing di sana. Untuk karir Erika sendiri setelah pasca kejadian seperti ini bagaimana? Untuk karir Erika sendiri sangat bagus banget. Dia ini tetap menjadi barometer atau sorotan sebagai artis yang patut di layar lebar. Jadi dia tetap karir bagus. Erika ini bagus banget karirnya. Gitu. Kalau kan tabur tua ya? Apa yang tabur tua ya? Ya, tabur tua ya. Pun pada DJ Panda ini mengungkapkan kesalahannya, penyesalan dan segala macamnya, mampukah mengembalikan karir dia? Mampukah mengembalikan karirnya dia, DJ Panda? Agak berat, sangat agak berat sekali. Karena di sini sudah ada orang yang terluka di sini. Ya terutama ya kita tahu lah yang namanya selebriti itu selalu mereka punya fans fanatik ya. Jadi berpengaruh besar di sini gitu. Jadi untuk membalikan tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Ada sisi kasihan nggak sih dari Erika melihat DJ Panda yang sudah di-cancel segala macam? Dia sangat menikmati, enjoy. Jadi Erika itu ya ada sisi kasihannya, tapi lebih besarnya adalah ada di dalam dirinya sendiri itu adalah menikmati permainan ini. Ya lebih tepatnya adalah ya udah, ya mungkin ada balas dendamnya juga. Lebih tepatnya seperti itu. Tapi mungkin benar nggak sih kalau perpisahan Erika sendiri dengan DJ Panda itu terjadi karena orang ketiga? Maksudnya banyak perempuan-perempuan yang mendekati DJ Panda seperti yang beredar ya. Tuh kan betul. Ada sisi orang ketiga di sini. Ada sisi orang ketiga yang bukan meliputi di circle-nya dari DJ Panda sendiri. Ada orang ketiga. Ya, jadi ada sisi orang ketiga di sini untuk si DJ Panda sendiri. Ya, karena ya kita tahu circle-nya sendiri adalah circle seperti ini gitu maksudnya. Kalau kita lihat dunia malam, dunia yang bebas, dunia suka-suka gitu kan. Apakah DJ Panda belajar dari kasus ini bahwa dia dia akan lebih bijak terhadap perempuan yang setia gitu? Apakah ini jadi pembelajaran? Ya, agak sedikit menjadi pembelajaran. Ini Devil. Ya lebih tepatnya dia ada sedikit pembelajaran di sini bahwa segala tabur tuai, komitmen dan lain-lain ini emang ada yang harus dibayar. Intinya seperti itu. Dia akan sangat belajar di sini. Kandungannya
Erika seperti apa, dia menjaganya seperti apa, terpengaruhkah dengan pressure dan stresnya? Yes, Erika ini benar-benar sangat menjaga sekali janinnya di sini. Dia sangat betul-betul menjaga janinnya di sini bahwa itu harus tetap sehat dan itu harus menjadi bayi yang melahir dengan normal. Jadi begitu. Bang, ini kan bisa dikatakan terkuaknya fakta Erika ini hamil. Banyak juga baru-baru ini Brevi atau Vicong mengatakan ternyata nggak hanya Erika yang dihamil di yang dihamili oleh JJ Panda. Bahkan ada yang mau lahiran sama kayak Erika, bahkan sudah ada yang lahiran. Ini benar atau tidak prediksi dari kartu tarot ya? Ini sekali lagi prediksi ya. Sangat benar sekali. Di sini banyak sekali orang yang dikecewakan di sini. Ya lebih tepatnya ya dalam hubungan lah ya. Di sini ada sangat. Gitu. Ini sekali lagi prediksi ya. Ini sekali lagi prediksi. Ada beberapa yang dikecewakan dan ada beberapa yang pernah dilakukan seperti dengan Erika juga. Beberapa ya. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Satu lagi mungkin Bang Anton, dari setelah semua kejadian ini kan sudah saling klarifikasi, sudah saling speak up, mengatakan kebenarannya. Endingnya dari hubungan Erika dan DJ Panda ini seperti apa? Apakah ada pernikahan atau memang ya udah gitu sudah mengetahui saja kalau bapak dari si anak itu sih. Ini bisa jadi ini ya. Nah, kemungkinan besar pernikahan ini hanya untuk menyelamatkan dari status anaknya. Tapi ya kita belum tahu ya. Siapa tahu mereka mungkin langgeng. Tapi kita nggak tahu. Tapi di sini adalah di sini kemungkinan besar mereka akan melakukan pernikahan untuk menyelamatkan status dari anaknya sendiri. Gitu. Tapi apakah Erika memang menginginkan itu atau seperti apa? Kalau Erika sangat tidak menginginkan, tapi dia menyelamatkan untuk bayi yang dikandung. Kalau DJ Panda? Kalau DJ Panda, sisi dari DJ Panda sendiri motifnya apa? Ya, dia motifnya tetap pansos lah, tetap seperti biasa. Gitu. Kalau mereka bersatu rezekinya mungkin seperti apa atau bagaimana, kan kejadiannya ini tidak dilandasi dengan baik-baik ya? Yes, betul. Kalau mereka bersatu rezeki seperti apa tuh sama tadi yang seperti aku ini. Kalau mereka bersatu tuh sebenarnya rezeki bagus sebenarnya. Kalau mereka berdua ini DJ Panda dan juga Erika ini sangat bagus. Ini 9 of Pentacle, bagus banget mereka. Cocok. Tapi kita dari segi rezeki ya, kalau mereka berdua ini cocok. Tapi kita nggak tahu kan dari segi hati gitu kan. Dari segi hati kan belum tentu mereka bisa sinkron. Tapi kalau misalnya mereka berjodoh ya mereka bagus ini. Gitu. Satu lagi happy ending nggak sih? Ini pertanyaan yang bagus. Apakah mereka happy ending? Ya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak akan happy ending. Gitu. Happy ending nggak untuk belum Brevi nanti. Lu mau Brevi kan? Sabar. Udah